wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Kita awali dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di waktu yang penuh berkah kita akan mengawali dengan sesuatu yang mudah-mudahan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mengkaji beberapa hal ya. Mungkin ini saya hanya melanjutkan kemarin kita mempelajari tentang wasiat perpisahan Nabi ya, belum ditamatkan. Hari ini kita akan hatamkan bahwa ketika prosesi haji wada ya, haji perpisahan, Rasulullah SAW memberikan wasiat atau memberikan nasihat ya. Nah, di sini sudah ada yang dinasihatkannya ya. Kita baca lagi hadisnya, bahwa apa yang dikatakan Rasulullah menjelang wafatnya. Nah, di sini ada nasihat-nasihat yang harus kita perhatikan ya. Nah, ini bahwa teks hadisnya an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Hadis dari Abi Najih Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya, qala wa'adana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami, mau'idatan, sebuah nasihat, wajilat minhal qulub, yang membuat hati bergetar gitu ya, wadharofat minhal uyun, dan mata menangis gitu ya. Fakulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi', nasihat itu seperti nasihat perpisahan gitu ya. Fausina, maka berilah wasiat kepada kami. Sebenarnya Rasulullah mewasiatkan, usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian untuk yang pertama adalah takwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah ya, dengarkan dan taatilah, wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah hanya seorang hamba sahaya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Nah, di sini ya bahwa Rasulullah SAW intinya memberikan nasihat ya ketika haji wada itu yang membuat hati bergetar ya, kata Irbad bahwa air mata para sahabat sampai menetes gitu ya, tidak jadi lebih dari biasanya Rasulullah, sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sepertinya ini teh kayak nasihat orang yang sedang berpamitan gitu ya, maka berilah kami wasiat. Sehingga Rasulullah bersabda bahwa usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin. Jadi haji wada yang beliau wasiatkan kepada umatnya itu adalah yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua adalah sami'na wa ata'na, ya kami dengar kami taat kepada pemimpin sekalipun pemimpin itu hanya seorang hamba sahaya. Sesungguhnya orang yang hidup dari kalian gitu ya, nanti kata Rasul memprediksi bahwa kalian akan mendapati setelahku ya, setelah Rasulullah wafat itu perselisihan yang banyak. Nah, kata Rasul, maka wajib kalian berpegang teguh ya dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Nah, sampai Rasulullah gitu ya, di sini bahasanya itu addu 'alaiha bin nawajid. Nah, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'ah dhalalah. Nah, seperti itu wasiat Rasulullah terakhir. Jadi gigitlah dengan gigi gerahmu. Jadi intinya peganglah kuat-kuat sunnah Rasul dan Khulafaur Rasyidin ini ya. Hati-hatilah dari perkara yang baru dalam ibadah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah sesat.
Beliau juga memperingati tentang bid'ah ya di akhir nasihat beliau. Nah, ini sudah ditakhrij ya, minggu sebelumnya ini sudah ditakhrij bahwa yang namanya irbad ini ya, di sini sudah secara detail ya ditakhrij hadisnya. Nah, kemudian biografinya juga sudah dijelaskan ya, siapa Irbad bin Sariyah ini, sahabat yang masyhur ya dari ahli Sufah, sehingga salah satu ayat yang menjelaskan tentang beliau dan teman-temannya ini ya, di surah At-Taubah ayat 9 ini sudah kita bahas. Dan kedudukan hadisnya, nah di sini ya, bahwa hadis ini sangat agung, ada beberapa wasiat yang begitu agung ya, sehingga bisa membawa kemaslahatan kita sebagai seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat ketika berpegang teguh dengan nasihat dari Rasulullah ini. Nah, sudah ya, ini sudah dibahas juga. Nah, yang pertama ini ya, bahwa wa'adona, kami mendapatkan telah berwasiat kepada kami gitu ya, sehingga bisa kita ambil pelajaran hadis dari Rasulullah. Yang pertama adalah anjuran untuk memberi mau'izah hasanah, anjuran untuk memberikan nasihat yang baik. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memberikan nasihat dan wasiat kepada para sahabat ya. Nah, sama kita juga ya, sebagai misalnya ada ustadz-ustazah ya, kita di hadapan murid misalnya harus memberikan nasihat ya kepada murid atau kepada umat dalam hal ini ya, tentang hal-hal yang dibutuhkan berupa kebaikan-kebaikan. Nah, tetapi di sini harus disampaikan secara singkat ya, sehingga tidak membosankan. Dan pilihlah kata-kata yang mudah, sederhana, yang fasih gitu ya, yang mengena, karena mau'idhah itu, nasihat itu mengena. Ketika mengena maka akan berdampak ya, berpengaruh bagi pendengar. Dan yang paling penting harus ikhlas ya, karena ucapan itu ketika ikhlas akan keluar dari hati dan akan masuk ke dalam hati. Nah, Ali bin Fadl pernah berkata kepada ayahnya bahwa alangkah manisnya ya ucapan para sahabat. Kemudian sang ayah menjawab ya, wahai putraku, tahukah kamu mengapa ucapan mereka begitu manis? Kemudian anaknya menjawab, nggak tahu wahai ayah. Kemudian ayah menjelaskan bahwa hal itu karena mengucapkannya ikhlas betul-betul gitu ya, jadi terdengarnya itu adem gitu ya, karena para sahabat mengucapkannya dengan ikhlas, hanya mengharapkan Allah gitu ya, tidak dibuat-buat gitu. Bahwa di sini pernah dikatakan kepada Hamdun Al-Qasar bahwa mengapa ya ucapan para salafus salih itu lebih berdampak, lebih bermanfaat daripada ucapan kita. Nah, beliau menjawab bahwa karena mereka itu berbicara li'izzatil Islam, untuk kemuliaan Islam, untuk keselamatan jiwa, untuk meraih ridha Allah. Sedangkan kita berbicara untuk kemuliaan diri kita sendiri, atau untuk mencari dunia, atau hanya mencari ridha makhluk gitu ya. Nah, itu bedanya kenapa para salafus salih ketika berbicara itu betul-betul gitu ya, berdampak gitu ya, betul-betul mengena gitu. Nah, kemudian di sini juga perhatikan ucapan Irbad ya, bahwa Rasulullah Rasulullah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang mendalam. Nah, ini hal ini menunjukkan disyariatkan ya, ketika memberikan mau'idhah hasanah itu, nasihat yang baik itu ya, bahwa sering dilakukan oleh Nabi terhadap para sahabat gitu ya, bahwa dalam ayat wa'izhum, dan berilah nasihat, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligho, dan katakan pada mereka perkataan yang qawlan baligho, perkataan yang berbekas pada jiwa gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah itu betul-betul bil hikmah gitu ya, dengan nasihat yang baik. Kemudian jika pun ada berdebat dengan ahsan gitu, dengan cara yang lebih baik. Nah, di sini ini sudah dibahas. Kemudian, nah, memang ketika hati kita bersih, maka akan mudah meneteskan air mata gitu ya. Jadi ketika hati bersih, misalnya ketika hati kita bersih kemudian mendengarkan nasihat ya, mau itu hasanah, maka akan mudah terenyuh dan mudah menangis. Adapun hati yang keras, hati-hati ya, hati yang qaswah, wal'iyadzubillah, tidak akan berpengaruh sama sekali gitu ya ketika diberikan nasihat juga. Ketika hatinya qaswah, keras, maka tidak akan berdampak gitu ya.
Nah, maka perkataan ucapan Irbad ya bahwa ketika Rasulullah dalam haji wada memberikan nasihat kepada para sahabat, air mata kami menetes ya dan hati kami terenyuh gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang para sahabat itu hatinya bersih gitu ya. Karena sedikit dosa mereka itu. Nah, di mana nasihat Allah dan Rasulullah benar-benar berpengaruh gitu, benar-benar berbekas dalam hati mereka gitu ya, bahwa innamal mu'minuna lazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi hati orang-orang beriman ini ya, sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka ketika disebut nama Allah saja gemetarlah hati mereka gitu ya. Ketika disebut nama Allah itu wajilat qulubuhum, betul-betul gemetar gitu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul taru'ahum tafidhu minad-dam. Dan jadi para sahabat ya, kami berteriak histeris ketika mendengar nasihat Rasulullah. Kami geleng-geleng kepala, memukul dada atau menari seperti ini yang dilakukan kebanyakan orang jahiliyah, yang orang jahiliyah itu berteriak dan mungkin keterangannya ya semua itu termasuk tipu daya setan. Nah, ini dikutip dari Al-Arba'un Hadisan ya, yang 40 hadis itu, bahwa pokoknya ini intinya menurut Ibnu Rajab itu, hati ya apabila sedikit dosanya maka akan mudah meneteskan air mata ya, dalam Majmu' Rasailnya, bahwa ketika hati kita tidak terlalu banyak dosa ya, sedikit dosanya akan mudah meneteskan air mata. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro ayunahum tafidhu minadam. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka itu mencucurkan air mata. Ini gambaran para sahabat ya. Nah, bahwa mudah-mudahan kita juga ya memiliki hati yang mudah tersentuh gitu ya. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah ya dari hati yang keras gitu ya, sehingga tidak berdampak apa-apa gitu ya ketika dikasih nasihat. Mudah-mudahan ketika kita diberikan nasihat ya berbekas dalam hati gitu ya, bahwa nauzubillah kalau hati yang keras tidak bisa mengambil ibrah ya, tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian gitu ya. Misalnya ketika ada jenazah biasa-biasa saja hatinya gitu ya, ada gempa bumi misalnya, ada dahsyat gempa bumi, ada gunung meletus atau apa ya. Nah, hal itu apakah menyadarkan kita atau tidak gitu ya. Terus kita harus berdoa kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan hati kita menjadi lebih halus lagi, lebih lembut lagi. Nah, kemudian nasihat orang yang berpamitan, bahwa perhatikan ucapan Irbad ya, bahwa menurut Irbad bahwa wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat orang yang berpamitan gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu memberikan memberikan nasihat yang betul-betul mendalam gitu, lebih dari biasanya, sehingga para sahabat memahami bahwa nasihat itu seolah-olah merupakan nasihat perpisahan gitu, sebab biasanya orang yang berpamitan akan berkata dan berbuat yang lain dari biasanya. Oleh karena itu Nabi menyuruh supaya orang ya di sini kan mengerjakan sholat kayak sholatnya orang yang berpamitan gitu. Karena setiap hamba akan merasakan sholatnya adalah ketika kita menganggap bahwa itu adalah sholat terakhir, ibadah terakhir kita, pasti akan membaguskan ya dengan sebagus-bagusnya. Jadi boleh jadi pada nasihat Nabi itu terdapat kata-kata yang bermakna ya perpisahan gitu, seperti yang terjadi dalam khutbah Haji Wada, di mana Nabi menyampaikan bahwa saya tidak tahu, barangkali setelah tahun ini saya tidak bertemu lagi dengan kalian gitu ya, ada kata-kata seperti itu. Nah, bahwa selanjutnya adalah anjuran untuk meminta wasiat, bahwa perhatikan kata-kata Irbad ya, bahwa maka berilah kami wasiat ausini, ketika kita mendapati misalnya imam atau pemimpin kita ya ingin berpamitan, maka ausini, ini kata Irbad ya yang disampaikan Irbad, ausini maka berilah kami wasiat. Ketika para sahabat memahami bahwa itu adalah nasihat yang mauizah seseorang yang akan berpamitan, maka mereka meminta wasiat yang simpel dan bermanfaat bagi mereka setelah Nabi meninggal. Nah, dan merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya bagi orang yang betul-betul berpegang teguh dengan nasihat Nabi. Nah, dari sini kita mengambil faidah bahwa salah satu cara memotivasi diri kita itu adalah supaya ibadah kita lebih bersemangat itu, bahwa untuk kita harus mengingat akhirat dan mengingat kematian.
dengan membayangkan jika ini adalah kesempatan terakhir kita. Jadi Nabi pernah bersabda supaya kita sholatnya bisa khusyuk gitu ya, shollu sholata muwaddi', sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang mau berpisah dengan dunia gitu ya. Demikian juga ya, pokoknya ini sudah dibahas ya, bahwa ketika kita melakukan suatu peribadahan supaya kita lebih maksimal gitu ya, harus dibayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir kita, ini adalah misalnya saum terakhir kita, ini adalah misalnya sedekah yang terakhir yang kita berikan misalnya, sehingga betul-betul gitu ya akan maksimal kita melaksanakannya gitu ya. Nah, kemudian kunci kesuksesan dunia dan akhirat ini belum dibahas ya. Hal ini diambil dari sabda Nabi bahwa aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah dan as'am'a wa ta'ah ya, mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, dua kata berharga ini menghimpun kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah wasiat takwa. Tentu saja ya, untuk kebahagiaan dunia akhirat adalah memberikan wasiat takwa gitu ya. Adapun as-sam'a wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin, maka ini adalah kunci kebahagiaan di dunia supaya aman, tentram gitu ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin gitu. Jadi dengan wasiat ini ya, untuk takwa kepada Allah, taat kepada pemimpin ya, sami'an wa ata'na, kami dengar kami taat. Rasulullah berwasiat dalam haji wada bahwa hadisnya ini ya, an Ummil Husain, hadis dari Ummu Husain radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata bahwa sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yakhtubu fi hajjatil wada', bahwa Rasulullah berkhutbah ketika haji wada', fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar ya beliau mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia takwalah kepada Allah, wa in ammaru alaikum abdun habasyun, jika kalian ya dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia, mujadda gitu ya, yang keriting rambutnya gitu ya, fasma'u, maka dengarlah, wa ati'u, taatilah, man aqama fikum kitab Allah, selama dia menegakkan Al-Quran kepada kalian. Nah ini ya, kemudian ada wasiat takwa ya. Ini adalah wasiat yang paling utama ya, ketika kita memberikan wasiat ya. Rasulullah memberikan wasiat ketika haji wada itu, yang pertama adalah ketakwaan merupakan wasiat utama. Jadi wasiat yang paling utama adalah takwa kepada Allah, karena sebagai wasiat yang terpenting ya untuk seorang hamba. Nah itu adalah wasiat Allah bagi umat-umat terdahulu dan umat sekarang. Walaqad wasainal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi hendaknya umat Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewajiban, menjauhi larangan ya, yang sampai saat ini banyak sekali dilakukan oleh manusia ya, bahwa takwa itu bukan wasiat yang hanya sekedar kata yang berlalu di telinga, tetapi yang terpenting adalah pengamalan dari takwa itu sendiri. Nah, bahwa contohnya ya di sini bahwa Allah bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menulis surat kepada seseorang, saya wasiatkan kepadamu dengan takwa kepada Allah. Sesungguhnya orang yang menasehati dengan cukup banyak, tetapi yang mengamalkannya sedikit sekali. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang yang bertakwa. Dan wasiat takwa ini sangat ditekankan ya, terutama ketika fitnah dan kekacauan sedang melanda ya, bahwa Thalik bin Habib pernah menasihatkan kepada Bakar bin Abdillah ketika berkecamuk ya fitnah Ibnu Asyas, menyampaikan bahwa hadapilah dengan takwa, yaitu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah dengan mengharapkan pahala Allah, dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah karena takut siksa Allah. Nah di sini Hasan Basri rahimahullah menyampaikan bahwa ketahuilah, semoga Allah mengampunimu, bahwa kezaliman pemimpin adalah sebagian di antara kemurkaan Allah, sedangkan kemurkaan Allah tidaklah diobati dengan pedang, tetapi diobati dengan doa, bertaubat, dan meninggalkan dosa ya kita. Nah kemudian kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin, sami'na wa ata'na ya, kita harus taat mendengar walaupun
pemimpin kita itu hanya seorang hamba syahaya ya. Di sini dalam hadisnya bahwa sekalipun wa in kana habasyian, sekalipun dia adalah seorang Habsyi ya, orang Ethiopia yang warnanya kulitnya hitam gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya masalah taat kepada pemimpin gitu ya. Anehnya mengapa orang muslim lalai ya dengan wasiat yang berharga ini, bahwa cermati ya hadis ini baik-baik. Para ulama bersepakat bahwa budak tidak boleh menjadi pemimpin. Walaupun demikian, seandainya memang dia terangkat menjadi pemimpin, maka wajib bagi rakyatnya untuk mendengar, taat kepadanya ya, walaupun seorang hamba gitu ya, dan bersabar atas kekurangannya gitu ya. Dan semua demi kemaslahatan persatuan, untuk memadamkan api fitnah dan memadamkan huru-hara dan kekacauan, menjaga stabilitas gitu ya, terpeliharanya nyawa dengan catatan selagi tidak menyuruh maksiat pemimpinnya gitu ya. Nah, ini masuk pada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa membendung kerusakan dan memilih madarat yang lebih kecil ya, sebagaimana ditujukan oleh dalil yang sangat banyak. Jadi kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat ya kepada penguasa. Nah, ini berlaku untuk seluruh perkara yang intinya yang bukan maksiat, karena tidak ada la ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan ya kepada makhluk dalam memaksiati sang khaliq. Jadi dalil-dalil yang menerapkan prinsip yang agung ini diantaranya dalil Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul juga, ulil amri ya, pemerintah atau pemimpin di antara kalian. Nah, Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa yang dimaksud ulil amri ya, taatilah Allah, Rasul dan ulil amri di sini menurut Ibnu Taimiyah yaitu bisa ulama dan bisa juga penguasa. Nah, jadi kita harus taat kepada Allah, Rasul, ulama dan penguasa. Nah, kalau dalam hadisnya alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi maksiatin fa in amara bi maksiati fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi umat muslim untuk mendengar ya, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat kepada penguasa dalam perkara yang ia senangi atau ia benci, kecuali apabila diperintah kepada maksiat maka enggak boleh dituruti ya. Apabila diperintah kepada kemaksiatan maka tidak perlu didengar, tidak perlu ditaati. Nah, Ibnu Hajar menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa wajib taat kepada penguasa. Nah, ini berlaku dalam perkara yang bukan maksiat. Hikmahnya taat kepada penguasa adalah menjaga persatuan ya, karena yang namanya perpecahan akan itu kan pada kehancuran. Nah, jadi Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa perintah pemerintah terbagi menjadi 3 ya. Ada perintah yang sesuai dengan perintah Allah, misalnya salat fardu, maka wajib ditaati. Perintah yang maksiat kepada Allah ya, seperti mencukur jenggot, maka tidak boleh ditaati. Perintah yang bukan perintah Allah dan bukan juga maksiat kepada Allah, misalnya undang-undang lalu lintas, undang-undang pernikahan dan lain sebagainya. Nah, intinya itu ya tadi, bahwa para ulama sepakat wajib taat kepada pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara tadi ya, misalnya seperti ini. Nah, bahwa udah ya, kesepakatannya sudah, bahwa prinsip yang penting ahli sunnah wal jamaah ya, ini adalah akidah yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Nah, tadi tentang prinsip ahli sunnah ya, untuk bersabar, tidak memberontak kepada pemimpin adalah penting sekali. Banyak hadisnya juga, termasuk wasiat perintah Nabi juga, termasuk isi baiat kepada Nabi. Nah, ini juga kesepakatan ahli sunnah wal jamaah, bahwa harus wajib taat ya kepada pemimpin gitu ya. Nah, tidak boleh berontak gitu ya. Nah, karena kalau berontak itu maka kata Ibnu Taimiyah juga ya, tidak ada dalam sejarah kelompok yang memberontak penguasa kecuali menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari sebelumnya gitu ya. Nah, ini kemudian tanda kebenaran Nabi. Nah, di sini diambil dari sabda Nabi, bahwa sesungguhnya orang yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Bahwa ketika Nabi sudah meninggal, kata Nabi, maka akan ada fihi ikhtilafan kasiran, bahkan akan banyak perselisihan yang banyak. Nah, ini adalah salah satu mukjizat Nabi ya, menginformasikan tentang apa yang akan terjadi pada umatnya sepeninggal Rasulullah gitu ya.
maka akan banyak perselisihan baik dalam agama, dalam ucapan, dalam amalan, keyakinan. Begitu juga tentang peperangan, pertumpahan darah dan pertikaian setelah beliau wafat. Nah, hal ini sesuai dengan hadis riwayat lain ya, di mana Nabi mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah ya, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulum finnar illa wahidah, bahwa umat Rasul akan terpecah menjadi 70, nah ada yang 73 ya, ini 70 golongan lebih. Nah, semuanya di neraka kecuali hanya satu, yaitu firqatun najiyah, golongan yang selamat itu adalah al-jamaah, yaitu al-jamaah itu ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Misalnya akidah sesuai dengan sunnah Nabi, ibadah sesuai dengan sunnah Nabi, akhlak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, ini seperti itu ya, bahwa sekarang ya, di zaman sekarang itu sudah sangat zaman yang penuh fitnah gitu ya. Nah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul istiqomah ya di dalamnya. Nah, kemudian juga berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Nah, ini perintah Nabi ya, bahwa pedoman hidup ketika terjadi perpecahan adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi ya, mempelajari, mengamalkan, menyebarkan gitu ya. Maka kata Nabi dalam pesannya, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin ya, para khalifah yang lurus, al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Wa'addu alaina anamil gitu ya, dan gigitlah dengan gigi geraham. Nah, jadi intinya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah gitu ya, bahwa berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi, berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh para khulafaur rasyidin, baik berupa keyakinan, perbuatan, perkataan, ya inilah sunnah yang sempurna. Karena itu tidak ada ulama salaf sejak dulu tidak memakai lafaz sunnah kecuali meliputi semua hal tadi gitu ya. Nah, Syekh Abdullah Fauzan menyantaikan bahwa sunnah itu ya, sunnah yang dinamakan sunnah itu ada 3 makna. Yang pertama, sunnah yang bermakna kalau dilakukan mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilakukan akan berpahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Ada sunnah yang lawannya bid'ah gitu ya. Ini sunnah perintah Nabi, ini bid'ah, mengada-ngadakan. Nah, ini yang dimaksud pada pembahasan di sini, yaitu yang dimaksud sunnah ini kebalikan dari bid'ah. Sunnah bermakna hadis Nabi, yaitu sunnah Quran dan sunnah gitu. Nah, jadi istilah sunnah oleh para ulama lebih ditekankan dalam masalah akidah, karena inilah masalah yang paling penting ya. Banyak karya ulama yang diawali dengan sunnah misalnya ya, banyak sekali. Nah, kemudian di sini intinya bahwa berpegang teguh dengan sunnah Nabi memiliki beberapa faedah ya. Di antaranya adalah menurut Syekh Utsaimin menjadikan Nabi sebagai panutan, sehingga kita makin cinta kepada Nabi ya, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim-muslimah hubbu nabiyikum, untuk mencintai nabinya, membenci bid'ah, karena semakin seseorang berpegang teguh pada sunnah, maka dia akan semakin membenci terhadap praktik bid'ah gitu ya. Hujahnya kuat sehingga sulit terbantahkan, dan ini juga meniru akhlak kepribadian Nabi yang mulia. Kemudian bersikap moderat ya, tengah-tengah antara tidak terlalu meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Nah, di sini bahwa dalam mengikuti sunnah sangat banyak manfaat ya. Keberkahan sesuai dengan syariat, mendapatkan ridho Allah, meninggikan derajat, memberikan ketentraman hati, menyedihkan setan ya, dan menempuh jalan yang lurus. Nah, apalagi di zaman yang penuh fitnah sekarang gitu ya, bahwa berpegang teguh dengan sunnah merupakan kunci keselamatan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bersemangat ya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dengan cara mempelajari sunnah Nabi, mengamalkan, menyebarkannya, jangan meremehkan walaupun hanya hal kecil gitu ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyampaikan bahwa bila kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar sunnah Nabi, maka lakukanlah gitu, hatta sekecil itu gitu ya, seremeh itu misalnya. Nah, kemudian mengikuti jalan sahabat. Jadi wasiat Nabi ketika Haji Wada itu yang ini ya, mengikuti jalan para sahabat. Jadi wajib mengikuti jalan para sahabat, khususnya khalifah yang 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga apabila banyak bermunculan kelompok dalam Islam, maka jangan bergabung di kelompok manapun, tetapi ikutilah jalan Nabi, ikutilah jalan para sahabat Nabi.
Nah, dalam hadis ini Nabi menggandengkan antara sunnahnya dengan sunnah para khalifah Rasyidin. Ini menunjukkan bahwa pentingnya memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah ya, sahabat Nabi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulullah gitu ya, dalam banyak ayat ataupun hadis. Termasuk dalam hadis ini di mana Nabi menyifatkan mereka dengan dua sifat yang mulia. Ar-Rasyidun, para sahabat yang itu ya, mereka adalah al-haq, yang kebenaran dan mengamalkannya. Lawan katanya al-ghawi, orang yang mengetahui al-haq tetapi tidak mengamalkan. Yang kedua adalah disifati dengan al-mahdiyun. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah memberikan petunjuk kepada mereka, tidak menyesatkan ya mereka gitu. Bahwa lawan kata al-mahdiyun itu adalah ad-dallun, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk atau orang sesat sehingga beramal tanpa ilmu. Maka ikutilah jalan para sahabat. Nah ini ya, ikutilah jalan para sahabat. Ini adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus yang selalu kita minta dalam sholat kita ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah kemudian ini karena masih saya kira akan hatam ya sekarang. Nah karena kita tadi di itu dulu, nah mungkin akan kita hatamkan di waktu yang lain ya. Intinya itu adalah wasiat atau nasihat Rasulullah yang terakhir sebelum beliau meninggal. Harus kita betul-betul perhatikan ya, apa yang biasanya nasihat terakhir itu sesuatu yang begitu penting ya, untuk umatnya ya, kita sebagai umatnya gitu ya. Di antaranya kita harus betul-betul berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Apalagi di zaman penuh fitnah ini ya, banyak sekali hal-hal yang ada, misalkan ulama atau duatun ila abwabi jahannam, banyak dai-dai yang membawa kepada neraka jahanam dalam hadis lain gitu. Kita harus lebih selektif lagi. Pokoknya segala sesuatu sesuai Al-Quran, segala sesuatu sesuai dengan sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Bunda Zuhra, boleh ditutup atau Bunda Mangga Bun. Silahkan Bunda, mau sama Bunda Siti. Bun.